我前些铸成大错呀，没准直接当核心弟子。乃今天教教主。第一招，第二招，第三招。Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wuying San Qiandao episode ke-35. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene awal episode ke-35 diawali dengan banyaknya orang yang lulus dalam ujian masuk Sekte Juntian. Ketua Sekte Juntian juga heran kenapa hal ini bisa terjadi, karena menurutnya formasi kabut ilusi yang dia buat tidak mudah untuk dilewati begitu saja. Sementara bagi Tetua Mo, kejadian ini membuat dia merasa cukup senang karena Suwujo melakukan tugasnya dengan baik. Selain itu, dia juga menganggap kalau Sekte Juntian pasti akan kelabakan dengan adanya banyak murid yang berhasil lulus. Dua orang penatua dari Sekte Juntian juga memikirkan hal yang sama, di mana mereka tidak percaya formasi kabut ilusi bisa dengan mudah untuk dilewati. Mereka berdua pun mulai berpikir bahwa banyaknya murid yang lulus pasti dikarenakan Tetua Mo sudah melakukan sesuatu kepada formasi kabut ilusi. Di saat yang sama pula, Ketua Sekte Juntian kelihatan memiliki sebuah rencana cadangan agar para murid yang baru lulus bisa tereliminasi. Dia pun segera meminta dua orang penatua di sampingnya untuk memanggil beberapa murid inti sekte agar datang ke tempat ini sekarang juga. Sementara itu, Xuan Wei yang sudah menyimpan semua uang di dalam kantung emas berbicara, sebaiknya uang yang sangat banyak ini dibagi saja, setengah untuknya dan setengah lagi untuk Suwujo. Suwujo kelihatan tidak setuju dengan pembagian uang tersebut karena menurutnya dia harus menyiapkan banyak uang untuk masuk menjadi murid wilayah Daozong yang dipimpin oleh Tetua Mo. Suwujo juga berkata jikalau Xuan Wei sudah tidak berminat menjadi murid dari wilayah Daozong itu tidak masalah, namun bagi Suwujo dia tetap dengan niat awal yaitu akan berusaha menjadi murid wilayah Daozong. Xuan Wei pun di sini merasa sedikit bingung kenapa Tetua Mo meminta begitu banyak uang, karena yang dia tahu kalau wilayah Daozong tidak begitu banyak menyumbang uang kepada kota Xuancheng yang dia pimpin. Ucapan Xuan Wei ini membuat Suwujo kembali memberikan penjelasan kalau Xuan Wei adalah pemimpin kota Xuancheng, jadi jikalau Tetua Mo menyumbang uang atau tidak kepada masyarakat kota Xuancheng, hal tersebut juga tidak akan berpengaruh kepada jabatan pemimpin kota yang dimiliki oleh Xuan Wei. Setelah ocehan tersebut, akhirnya Xuan Wei juga bisa memahami semua yang dimaksud oleh Suwujo. 原来如此啊！我前些铸成大错呀，没准直接当核心弟子。乃今天教教主。 Tak berselang lama, Ketua Sekte Juntian membuat pernyataan terima kasih atas semua orang yang lulus ujian masuk kali ini. Untuk melihat apakah orang-orang ini layak atau tidak menjadi murid Sekte Juntian, Ketua Sekte akan membuat satu ujian lagi untuk para peserta. Ujian tambahan yang dibuat bisa dibilang cukup berat, di mana para peserta diminta bertahan dari 3 serangan murid inti Sekte Juntian. Bagi mereka yang mampu bertahan akan langsung dipromosikan menjadi murid inti, dan bagi mereka yang tidak mampu bertahan akan langsung dikeluarkan dari Sekte Juntian.
任意一名核心弟子手下可直升内门弟子，便被淘汰。 Pengumuman dari ketua sekte ini langsung dikomentari oleh Xuan Wei yang menganggap semua orang pasti akan kesulitan untuk bertahan dari 3 serangan murid inti sekte Juntian. Begitu pula dengan beberapa orang lain yang menganggap ujian tambahan ini hanyalah ujian yang dibuat untuk mempersulit serta menyingkirkan banyaknya peserta saja. 恐怕不易呀。摆明了是觉得我们人太多。 Pada saat itu juga semua peserta ujian mulai bersorak menolak ujian tambahan yang akan dilakukan oleh ketua sekte Juntian. Namun ya keputusan ketua sekte Juntian sudah mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Setelah ketua sekte memberi aba-aba bahwa ujian akan segera dimulai, seorang murid inti atau kita panggil Bang Codet langsung turun ke arena guna meladeni setiap orang yang ingin ikut ujian tambahan. Bang Codet juga tampak sangat percaya diri bahwa tidak akan ada orang yang lolos dari ujian kali ini. Beberapa peserta mulai pesimis di mana mereka menganggap kalau ranah dari Bang Codet lebih tinggi ketimbang semua peserta, jadi kemungkinan mereka lulus ujian akan semakin kecil. Tiba-tiba saja dari arah belakang muncul seorang peserta yang ingin mencoba untuk menantang Bang Codet. Namun ya hanya dengan sekali gerakan pedang saja, Bang Codet berhasil mengalahkan serta membuat peserta tersebut gagal lulus ujian. Melihat Bang Codet hanya menggunakan satu serangan untuk mengalahkan satu peserta, membuat peserta lain merasa ketakutan. Bagaimana tidak, mereka bukan hanya akan gagal lulus ujian, bisa saja mereka akan mati karena serangan dari Bang Codet. Begitu pula dengan Xuan Wei yang berbicara kalau perlakuan Bang Codet di ujian kali ini menurutnya terlalu kejam. 竟然一招就被秒了，怎么下手这么狠啊？ Sementara bagi Sujo, dia kelihatan hanya tersenyum sembari berkata, sekte Juntian tidak akan mengambil banyak murid, jadi sekarang adalah kesempatan bagi mereka untuk memangkas sebanyak-banyaknya murid yang berhasil lulus ujian kabut ilusi. Xuan Wei pun lantas bertanya kepada Sujo apakah langkah yang harus mereka lakukan sekarang, karena Xuan Wei sendiri juga takut kalau mereka berdua tidak akan lulus dalam ujian kali ini. Tenang saja, cukup lihat dan saksikan apa yang akan terjadi selanjutnya, ucap Sujo sembari tersenyum kepada Xuan Wei. 下坐地是先天三重，不急，先静观其变。 Dia juga beranggapan sudah melakukan semua yang diinginkan oleh Tetua Mo pada ujian kabut ilusi, jadi kedepannya Sujo pasti akan mudah untuk bisa menjadi murid dari wilayah Daozong. 让这老小子自己想办法去。 无论是何方小人， Sementara itu, ketua sekte Juntian kembali berbicara sembari menyindir Tetua Mo. Dia menganggap tidak akan ada seorang pun yang bisa mengacau ataupun merusak ujian masuk di sekte Juntian yang dia pimpin. 都不可能得逞。 Mendapati sindiran yang diberikan oleh ketua sekte Juntian, Tetua Mo memberikan pesan kepada Sujo agar melakukan sesuatu pada ujian kali ini. Yap, dimana diketahui kalau Sujo adalah calon murid dari wilayah Daozong, jadi Tetua Mo meminta kebersediaan Sujo untuk mengikuti instruksinya. Pada awalnya Sujo menolak perintah dari Tetua Mo untuk melakukan sesuatu kepada Bang Codet, karena ya tujuan utama Sujo keluar dari kota Lin'an hanya untuk menantang Lotu serta membalaskan dendam saja kepada Akademi Jixia. 道宗传人才能压骆驼一头。 虚无症，你少给我装蒜！ Sontak hal ini pun membuat Tetua Mo kesal sembari meminta Sujo untuk melakukan sesuatu sekarang. Jika tidak, Tetua Mo akan pergi dan membiarkan Sujo untuk menjadi murid sekte Juntian yang merupakan sarang dari para bandit. 和季泽学公扳手腕吧！ Sambil tersenyum Sujo berkata kalau Pak Tua ini sudah mulai marah kepadaku. 小气鬼，这就生气了。 Tak lama kemudian Sujo akhirnya maju untuk memberi pelajaran kepada Bang Codet yang sedari tadi sudah sangat sombong. Di saat yang sama Xuan Wei kelihatan mempertanyakan keputusan Sujo, di mana Xuan Wei merasa bahwa ranah mereka berdua masih jauh di bawah dari Bang Codet. Bahkan jika mereka berdua melawan Bang Codet bersama, kesempatan menang juga masih sangat kecil.
你不会真要去挑战下座帝吧？ Di satu sisi, Bang Codet sendiri kelihatan tidak mempermasalahkan jika Su Wujo dan Xuan Wei hendak maju bersama guna melawannya. Namun ia kelihatan di sini kalau Xuan Wei tetap tidak berani untuk menemani Su Wujo melawan Bang Codet. 先走了。 听说在你手中走过3招。 Sebelum melakukan pertarungan, Su Wujo kembali memastikan peraturan ujian di mana jika dia bertahan dari 3 serangan yang dilakukan oleh Bang Codet, maka dia bisa lulus ujian. Yap, itu benar, tapi asalkan kau cukup mampu untuk menahan 3 serangan dariku, ucap Bang Codet sembari melakukan serangan kepada Su Wujo. Di 1招。 第2招。 Gerakan pertama dan gerakan kedua yang dilakukan oleh Bang Codet bisa dihindari oleh Su Wujo dengan sangat mudah. Setelah 2 gerakan, orang-orang mulai bersorak serta berharap Su Wujo mampu untuk menghindari gerakan 3 dari Bang Codet. Dan yap, gerakan ketiga dari Bang Codet berhasil ditahan dan di saat itu pula Su Wujo mengayunkan tangan kirinya untuk melakukan serangan balik. Di 3招。 Momen Su Wujo yang hanya menggunakan 1 gerakan saja untuk mengalahkan Bang Codet membuat peserta lain terkagum-kagum. Begitu pula dengan Xuan Wei yang merasa selama ini Su Wujo sudah menyembunyikan kemampuan hebatnya. 3招就干废了核心弟子。我去！ Sementara itu, Ketua Sekte Juntian benar-benar dibuat kaget dengan kekalahan dari Bang Codet. Di satu sisi, Tetua Mo malah kelihatan senang karena Su Wujo benar-benar punya kemampuan yang luar biasa. 小子实力倒是不错。 Ketika Su Wujo berjalan menghampiri Ketua Sekte Juntian, Bang Codet menahan kakinya sembari mempertanyakan kenapa Su Wujo membiarkan dia melakukan 3 serangan, padahal hanya dengan 1 serangan saja Su Wujo mampu untuk mengalahkannya. Kalau aku tidak menerima 3 serangan darimu, bagaimana aku bisa lulus ujian? Ucap Su Wujo kepada Bang Codet. 早就1招把你干废了。 Tak lama kemudian Bang Codet pun juga kelihatan langsung modar, dan modarnya Bang Codet juga sekaligus menutup episode 35 kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. Bye bye. See you tomorrow.